masih bicara tentang batik dan saat ini saya sudah berada di sebuah tempat yang didesain secara khusus bernuansa semuanya segala batik. Tidak hanya batik dari Indonesia tapi juga ada batik Cina. Dan ternyata ruangan ini menjadi cantik. Kita mulai perjalanan kita untuk mengenal batik lebih jauh di World Batik Summit 2011 bersama saya Supriya Tanjung di Liputan Pagi akhir pekan. Kalau mau bicara segala hal tentang batik, ya di sini tempatnya. Yap, di World Batik Summit 2011 bertajuk Indonesia Global Home of Batik. Ada apa aja ya? Mau belajar batik bisa sepuasnya. Mau lihat proses pembatikan di arena bengkel batik juga oke. Nah, seperti para pelajar ini nih yang lagi demo membatik. Keren kan? Tidak hanya sekedar melihat berbagai koleksi batik yang ditawarkan untuk bisa dimiliki, tapi di World Batik Summit 2011 ini kita juga bisa melihat dan mengetahui bagaimana sebuah kain batik dihasilkan dengan melihat adik-adik ini tengah berkarya di bagian workshop atau di bagian pameran yang memang menampilkan bagaimana caranya membuat kain batik. Salah satu yang paling unik, demo membatik perempuan 3 generasi, mulai dari yang senior sampai yang paling muda. Jadi benar-benar diisi semua ya Bu ya? Hebat. Belum pakai kacamata lagi ya Bu? Nah, yang namanya seni membatik biasanya adalah seni yang bisa diwariskan secara turun-temurun. Karena seni membatik membutuhkan keahlian khusus, namun tidak harus punya batasan usia. Di World Batik Summit 2011 ini kita bisa melihat 3 generasi perempuan yang memamerkan keahlian mereka untuk membuat batik khas Solo. Hanya untuk Anda, agar Anda tahu bahwa ternyata memang seni membatik adalah warisan budaya Nusantara. Jika jeli, kita bisa menemukan batik yang unik-unik loh, seperti yang satu ini nih. Ini berasal dari Palembang dan harganya bisa mencapai 5 juta rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Karena pada awalnya sebelum dibatik, kain ini harus ditenun dulu karena dia menyerupai motif songket. Dan memang ada bagian dari batik itu yang juga berupa kain songket. Atau mungkin yang ini. Gak salah nih kalau kita bilang batik itu sudah mendarah daging bagi orang Indonesia, karena hampir semua pakaian dan juga pernak-pernik bisa dipadu-padankan dengan batik, bahkan juga merambah ke acara-acara resmi, tapi tidak terbatas pada model yang tradisional saja. Contohnya untuk pakaian pernikahan. Nah, seperti ini nih, pakaian pernikahan yang dirancang menggunakan perpaduan batik dan juga model kebaya ini dibuat dalam waktu 2 bulan dan harga jualnya mencapai 15 juta rupiah. Batik di kain sudah biasa, kalau yang ini jelas luar biasa, mobil batik. Bukan sembarang mobil dengan coretan batik biasa. Tapi mobil milik Piu, personil grup band Padi ini adalah hasil karya perancang batik ternama Karmanita. Mobil sport seharga 1 miliar rupiah ini pun jadi semakin elegan, luar biasa. Belum puas? Ini dia, motor Harley Davidson bermotif batik yang dijuluki Kiai Prakoso. Tiga motif painting di motor ini ya, di tengah di
Masih banyak motif ya. Terima kasih loh Mas Lulus, ini pengetahuan yang cukup bagus dan banyak juga buat kita yang ternyata biasanya cuma tahu bahwa batik cuma buat dipakai. Kebetulan Mas Lulus nggak pakai batik di curang. Dia mungkin yang dalamnya pakai batik kali ya. Terima kasih banyak Mas Lulus. Terima kasih. Makin malam, pagelaran World Batik Summit 2011 semakin seru. Bagi Anda yang sekedar mencuci mata, ada juga peragaan busana yang menampilkan karya desainer kenamaan tanah air. Dan yang paling ditunggu-tunggu jelas saja pemilihan putra-putri batik Nusantara. 14 pasang putra-putri batik ini mewakili hampir seluruh provinsi di Indonesia loh. Selain mengajak kaum muda mencintai batik, pagelaran ini juga mengenalkan budaya batik itu ternyata bisa modis dan trendy. Nah, selamat ya untuk kedua pemenang Muhammad Cipta Suhada dan Sela Purnama Bulan yang punya tugas berat mengenalkan batik lebih luas lagi ke dunia internasional. Nah, itu dia tadi berbagai cara bangsa Indonesia menunjukkan betapa bangganya punya batik sebagai warisan budaya Nusantara. Semoga kedepannya batik bisa terus lestari dan terus juga dicintai oleh bangsa Indonesia. Nah, demikian jalan-jalan saya mengenai batik di kawasan Jakarta di Liputan 6 Pagi akhir pekan. Sampai jumpa di tempat menarik lainnya dengan tema yang lebih menarik. Saya Sufini Tanjung. Salam SCTV.